Kegagalan banyak orang hebat adalah gagal memimpin ke keluarganya sendiri. Yang berikutnya, bagaimana jadi pemimpin yang dihormati? Miliki hubungan yang sehat. Pacaran yang sehat, pernikahan yang sehat. Sebagai pemimpin, keteladanan kita dalam hubungan dan dalam berumah tangga menjadi tolak ukur dalam kemampuan kita memimpin orang banyak. 1 Timotius 3 ayat 12 berkata gini tadi. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Seorang pemimpin mampu gak mampu ngurus orang banyak, itu akan diukur dari kemampuan dia mengurus keluarganya sendiri. Saya akan bahas 2 topik di sini karena ini penting banget. Yang pertama, leadership and fatherhood. Kepemimpinan dan pembapaan. Dalam reputasi seorang pemimpin, anak-anak akan jadi sorotan. 1 Timotius 3 ayat 4 berkata gini, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Perhatikan ayat ini baik-baik dan renungkan. Mengapa disegani dan dihormati oleh anak-anaknya sendiri menjadi tolak ukur seorang kepala keluarga yang baik? Anda tahu, kegagalan banyak orang hebat adalah gagal memimpin ke keluarganya sendiri. Saya ulangi. Kegagalan banyak orang hebat adalah gagal memimpin keluarganya sendiri. Kenapa? Kepemimpinan menyoroti pembapaan. Kenapa seorang kepala keluarga yang baik itu dilihat dari sikap anak-anaknya terhadap dia? Disegani dan dihormati apa enggak? Karena anak-anak adalah saksi paling jujur dalam keadaan rumah tangga kita. Anak-anak adalah saksi benar dalam melihat karakter orang tua yang sesungguhnya. Sikap anak-anak kita menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Karena di rumah we show our true color. Di rumah kita menunjukkan siapa kita yang sebenarnya dan anak-anak kita yang paling tahu siapa orang tuanya. Amen. Orang bisa kelihatan hebat di luar, tapi anak-anak yang paling tahu aslinya papa mamanya. Setuju? Menjadi seorang pemimpin itu tidak terlepas dari tanggung jawab seorang ayah. Pembapaan, fatherhood. Kenapa? Karena ketika seseorang memimpin sebuah organisasi atau perusahaan atau sebuah pelayanan, dia harus menjadi seorang bapa bagi orang-orang yang mengikuti dia. 1 Timotius 3 ayat 5 berkata, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saya sadari ayat ini benar karena apa? Kemampuan kita mengurus 2-3 orang di rumah merupakan sebuah latihan kecil untuk sebuah keahlian mengatur hidup orang banyak. Hari ini saya memimpin ratusan orang di Yayasan Tangan Pengharapan dan di ICI, di dalam leadership, bicara soal staff. Kemudian saya mempengaruhi jutaan orang Indonesia yang ada di seluruh dunia yang mendengarkan khotbah saya. Bayangkan kalau saya gagal dalam rumah tangga, berapa banyak orang yang akan jadi kecewa. Sepakatkah Anda dengan saya bahwa saya harus berhasil dalam rumah tangga saya untuk bisa memimpin Anda semua? Makanya penting banget kita itu belajar jadi orang tua yang baik di rumah. Ngatur pembantu, ngatur orang yang kerja sama kita, karyawan kita. Kita belajar dalam skala kecil. Kalau kita nggak becus ngatur 2-3 orang di rumah, gimana mau ngatur ratusan orang? Amen. Setia dulu dalam perkara kecil kata Tuhan.